Saya baru saja mendapatkan kiriman video yang menyangkut Lebaran. Di situ ada burung beo ditanya oleh seseorang, apakah kamu mau minum teh botol atau teh lain? Lalu kemudian burung beo itu menjawab, tidak mau semuanya, saya mau THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah ya, hari ini saya berbahagia, bersyukur kepada Allah karena saya menemukan kolom Fahri Ali, guru saya Fahri Ali. Saya manggilnya Bang Fahri Ali ya. Videonya baru 2, alhamdulillah, dan subscribernya 274 subscriber. Satu ekspresi intelektual yang sangat terlambat ya. Ketika saya sebagai muridnya, videonya sudah 5.000. Guru saya yang dahsyat itu kalau diskusi dengan bahasa yang indah dan pendekatannya selalu sosiologis itu baru 2. Waduh, piye. Tapi alhamdulillah ya, bagus. Saya melihat video yang dikirimkan oleh linknya oleh istri saya di grup keluarga, judulnya Bimbo dan peralihan lagu-lagu kelas menengah kota. Wah, selalu bicara tentang sosiologi dia, Fahri Ali. Dan itu video kedua. Video pertama tentang politik ya. Pokoknya kok bisa sih ngomong seperti itu, saya heran itu. Jadi saya akan menjelaskan pengalaman saya secara personal ya. Saya dimarahi pernah oleh Fahri Ali yang sedikit banyak mengubah jalan hidup saya ya. Sampai sekarang kalau saya bisa ngomong begini itu karena guru saya dalam diskusi adalah Fahri Ali yang dulu memarahi saya sekitar tahun 1985-86, 2 tahun saya di asrama mahasiswa di aula Insan Cita Himpunan Mahasiswa Islam HMI Ciputat di Situkuru. Situkuru itu sebuah danau yang dulu masih airnya kalau kita masuk masih segini ya. Sekarang danau kenangan itu di dekat aula Insan Cita tempat Fahri Ali memarahi saya dulu. Itu danau itu sudah lenyap ya, didesak ya dengan paksa oleh warung-warung dan juga oleh rumah-rumah baru penduduk yang tidak punya lahan kecuali menerkam, menguruk danau Situkuru itu yang sekarang habis airnya, berganti dengan bangunan-bangunan yang menonjol ke atas. Satu hari ya, Fahri Ali ini ya, saya jelaskan siapa dia. Dia itu penulis kolom aslinya itu di media. Di media saya pernah baca tulisannya waktu masih muda ya. Waktu saya baru masuk kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang dulu namanya IAIN Jakarta di Ciputat itu, saya satu hari pernah datang ya ke perpustakaan CSIS ya, CSIS yang di Tanah Abang itu. Saya lihat ada tulisan Fahri Ali yang di clipping di koran Merdeka, kalau nggak salah tentang apa ya, tentang pers gitu ya, yang saya fotokopi waktu itu. Jadi tulisan Fahri Ali muda ya sekitar waktu saya masih umur 24 kan, tahun 85 itu. Saya terlambat kuliah 3 tahun terlambat karena ke Palembang dulu, kemana-mana dulu jualan pempek mikul, lulus SMA mikul pempek di Palembang. Baru kuliah tahun 83 saya. Nah, di perpustakaan CSIS itu saya temukan tulisan Fahri Ali di koran Merdeka kalau tidak salah ya, atau di Media Indonesia, kayaknya koran Media Indonesia, bahwa demokrasi itu mempunyai 3 pilar. 1 eksekutif, yudikatif, dan
legislatif, dan pilar keempat demokrasi adalah pers, itu kata Fahri Ali. Kira-kira itu intinya ya. Dan saya yakin Fahri Ali, Bang Fahri itu masih kenal dengan tulisannya sendiri. Ada di perpustakaan CSIS di Tanah Abang. Dulu saya kerjanya ke perpustakaan CSIS, terus saya jadi anggota perpustakaan Museum Gajah selama hampir 7 tahun dari SMA sampai hampir selesai kuliah, sehingga dijuluki oleh petugas perpustakaan Museum Nasional, Museum Gajah yang di Jalan Merdeka Barat, kemudian pindah ke Salemba Raya 18. Itu saya sebagai anggota perpustakaan abadi karena saking lamanya katanya. Dan terus dari Tanah Abang, dari Perpustakaan Nasional yang saya pinjam 3 buku itu, biasanya saya terus kemudian ke Jalan Tanah Abang 1 ya, Perpustakaan DKI itu. Setiap minggu saya berganti-ganti buku, ya minjem buku sampai 5, 2 tambah 5 kan, 3 di Perpustakaan Gajah, 2 di Perpustakaan DKI Jalan Tanah Abang 1, samping makam tua Belanda itu. Ya untuk dibawa pulang aja nggak dibaca. Nah kembali saya dimarahi pada suatu pagi ya. Kalau saya nggak salah hari Minggu ya, beberapa teman saya di asrama aula itu sedang main gitar, ada yang ngobrol pagi-pagi, termasuk saya ngobrol. Datanglah Fahri Ali, marah dia. Kenapa katanya? Nggak ada diskusi di asrama. Jadi dia nggak suka kalau ada mahasiswa itu nongkrong, nggak harusnya diskusi, berdebat, kira-kira begitu. Saya tahu kalian orang kampung, tapi kalau sudah masuk Ciputat, jiwa kampung itu harus dibuang. Saya juga orang kampung, dia kan orang Aceh, tapi jiwa kampung harus dibuang. Coba Anda diskusikan. Nah itu anak-anak teman-teman saya itu masuk ke kamar tuh begitu Fahri Ali datang. Tinggal saya di pintu asrama, saya kena marah. Yang masuk itu salah satunya Ade Humaydi. Ade Humaydi. Masuk dia, yang main gitar berhenti pada masuk kamar, saya diem di dekat pintu asrama, dan Fahri Ali di halaman aula gitu ngomong, coba Anda diskusikan katanya buku Miriam Budiarjo Pengantar Ilmu Politik, direkam katanya, terus ditranskrip hasil diskusi itu, nanti saya bimbing katanya, kata Fahri Ali. Jadi ngomongin ke saya pertama, jiwa kampung itu harus dibuang kalau sudah masuk kota dan menjadi mahasiswa. Nggak boleh kira-kira asrama mahasiswa itu hanya tempat nongkrong main gitar, harus hidup dengan diskusi gitu kira-kira kan pesannya. Saya tangkap pesan itu dan saya dimarahi, meskipun saya yakin sampai sekarang Bang Fahri Ali itu tidak kenal siapa saya. Tapi saya kenal siapa dia, karena dia orang hebat ya. Kalau nulis di kolom di Kompas itu bahasanya itu apa ya, sastra, ada aroma sastra, ada keindahan di dalam diskusinya itu. Kalau dia, kita lihat aja video yang baru 2 itu. Kenapa sih baru 2 videonya? baru 22 April 2022, jadi videonya baru 2. Siapa itu, anak siapa? Oh Tasya. Jadi baru 2, sangat indah ya. Jadi kemudian, jadi intinya itu, saya disuruh memelopori diskusi, dan buku yang didiskusikan adalah yang karya dosen dari UI itu, dosen ilmu politik, Miriam Budiarjo ya, Miriam Budiarjo. Kalau nggak salah Miriam Budiarjo itu mertuanya ini ya, apa, sosiolog UI yang terkenal itu, Bambang apa, Prasojo, Imam Prasojo. Imam Prasojo itu kakak kelas saya di SMA Negeri 14 di Cilitan ya. Jadi waktu saya masuk, dia baru datang atau baru mau pergi gitu, pertukaran pelajar ke Amerika ya. Kayaknya dia baru berangkat ya, karena kemudian saya lihat tulisan tulisan Imam Prasojo di
halaman 4 di kolom Kompas ya. Waktu dia baru datang ke Amerika sebagai pertukaran pelajar ya. Nah, gitu Bang Fahri, saya kayaknya Miriam Budiarjo itu punya menantu itu ya, kalau nggak salah. Siapa itu? Kalau nggak salah ya, saya Imam Prasojo. Nah, kembali ke itu, jadi disuruh mendiskusikan buku Miriam Budiarjo yang tidak pernah saya lakukan. tapi tentu saya mengamati cara diskusi, cara ngomong bagaimana itu Fahri Ali bisa menyusun kata-katanya itu ya. Dari pengalaman sederhana terus bisa pengalaman hidup dia di mana kan dia masa kecilnya sebenarnya bukan di Aceh, di Ragunan, Pasar Minggu. Jadi pengalaman-pengalaman yang kecil itu bisa dijadikan bisa diabstraksikan gitu loh, untuk menjelaskan satu masalah yang sedang terjadi hari ini. Jadi bisa menyambungkan pengalaman personal masa lalu itu, seperti di video yang kedua yang saya lihat itu, dia mendengar pertengkaran seorang emak-emak dengan anaknya soal selera musik dari radio transistor yang waktu itu bunyi atau mengeluarkan suara tentang bunyi qosidahan. Kemudian diubah sama anaknya menjadi musik dangdut, dan mereka kemudian bertengkar gitu soal selera musik. Hanya pengalaman itu dia bisa bisa dieksplorasi, bisa bahasa kerennya itu loh, bisa dikembangkan itu menjadi satu diskusi yang indah ya. Dalam video yang kedua tentang Bimbo dan peralihan lagu-lagu kelas menengah kota itu selalu begitu diskusinya. Fahri Ali itu dia mencuplik pengalaman personal masa lalu dan kemudian bisa untuk menjelaskan ya kondisi sosiologis masyarakat Islam sekarang ini dalam konteks politik Indonesia modern. Jadi luar biasa itu Fahri Ali ya. Saya mengakui dia sebagai guru saya. Jadi guru intelektual saya sebenarnya selain Azumardi Azra, kalau dalam diskusi tentu diskusi lebih dahsyat Fahri Ali dibanding Azumardi Azra. Kalau guru saya juga itu Azumardi Azra, itu dosen filsafat saya dua semester ya. Kalau Azumardi Azra itu produktif ya di dalam menulis dia. Satu hari dia menulis satu artikel untuk koran nasional, dan itu dilakukan bertahun-tahun meskipun sudah menjadi rektor Universitas Islam Negeri 2 periode, tetap produktif, sehingga Taufik Abdullah mengatakan satu-satunya rektor di Indonesia yang rajin menulis, produktif menulis, itu hanya Azumardi Azra, kata Dr. Taufik Abdullah dari LIPI itu. Nah, setiap tahun dia mengeluarkan 5 buku kumpulan tulisannya itu. Jadi saya belajar menulis itu dari Azumardi Azra, karena tulisan saya yang pertama juga dikoreksi oleh Azumardi Azra. Tapi kalau soal ekspresi intelektual secara lisan itu sangat lemah ya. Azumardi Azra itu nadanya nggak enak didengar. Datar, dingin, seperti kutub utara, kutub es di kutub utara yang dingin. Tapi kalau Fahri Ali itu ada keindahan, mozaik pemikiran itu dirangkai ya dalam gelombang sastra yang indah dengan gayanya yang khas gitu ya. Itulah bedanya. Jadi kalau Azumardi itu produktif dalam menulis, Fahri Ali itu indah di dalam diskusi secara lisan. Karya-karya lisannya itu jauh lebih indah daripada produktivitas atau karya tulisnya yang tidak produktif. Tapi munculnya Kofi itu kolom Fahri Ali yang saya temukan, itu saya sangat bersyukur ya, karena saya akan menemukan kembali ya guru saya yang jago nulis, yang jago diskusi, dan sekarang saya bisa saksikan meskipun baru 2 video. Dan tentu saya akan
mengamati dan menikmati ya percik-percik atau ulasan intelektual dari Fahri Ali tentang politik Indonesia modern kita. Dan selamat sudah punya channel baru namanya Kolom Fahri Ali, disingkat Kofi. Saya recommended ya, saya serukan kepada penonton pesantren Ojolali di 5 benua untuk selalu mengikuti ya, Kolom Fahri Ali mulai sekarang. Dan kita lihat keindahan dia di dalam mengekspresikannya, pikiran-pikirannya, kadang-kadang reflektif, kadang-kadang juga mengejutkan, karena dia bisa membuka jalan-jalan perspektif baru, jalan-jalan baru di dalam memandang persoalan untuk mengerti persoalan politik dan masyarakat Indonesia modern sekarang. Setidak-tidaknya bangkitnya kelas menengah kota. Saya ini bagian kelas menengah mana ya? Kelas menengah bawah ya. Dan saya simpulkan ya, idola saya itu dari segi menulis itu adalah Azumardi. Dari segi diskusi saya mengidolakan Bang Fahri Ali. Dari segi gerakan dakwah saya mengidolakan Habib Rizik Syihab. Orang hebat ya, nulis bisa dalam bahasa Arab, disertasinya dalam bahasa Arab, diuji ya dari Bareskrim kemarin itu, diuji pakai bahasa Arab percakapannya, dan dia ahli psikologi massa, bisa menggerakkan massa, kata Sutioso yang suka di demo waktu jadi gubernur. Nah, Fahri Ali bukanlah seorang penggerak massa, tapi Fahri Ali, Bang Fahri Ali adalah seorang penggerak intelektualisme Islam yang sangat indah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, berada di tanah wakaf Haji Prama-Arta dari Bogor untuk dibangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama, sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter, dan cakar ayam itu setinggi dalam 4 meter, 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat. Kelima, kemudian 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 4 yang lagi yang belum dicor, terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silakan jika ingin membantu pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz
Al-Quran Jorali senilai 1 miliar untuk 2 lantai, sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300 meter.